Oyaho. Oh ya ho. Jadi konten orang nih. Anjay. Kita ini kan lagi hype ini apa namanya Bahlil. Benar. Bahlil katanya kita ngapain sih pada kabur? Nggak nasionalis banget. Nah, benar. Nah menurut lu si Bahlil itu ijazahnya Ngerti berarti. kabur aja dulu nih kan trennya lagi gede nih. Ya. Apalagi Ferry Irwandi bilang paling mantep kabur aja dulu adalah ke Jepang. Benar. Aku lihat tuh tweetnya tuh. Betul. Nah. Nah, menurut kalian nih kabur aja dulu ke Jepang itu pilihan yang tepat atau tidak? Aduh, half-half sih menurutku. Aku dulu deh Ya ya. udah. Hap-hap apaan tuh? Half-half sama di cup. Orang Thailand ya. Yang pasti kami berdua nggak tahu nih karena kami berdua nggak pernah. Oh, dia pernah ke Australia. Pernah. Setidaknya. Kalau aku Pernah. nggak pernah, jadi aku nggak punya pembanding. Ya. Tapi alasan paling apa ya? Bagus kenapa Jepang itu tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Bener. Dalam Tidak artian terlalu jauh apaan kalau jalan kaki capek? iya, 45 hari sih. Dari Tangerang Selatan pernah aku hitung soalnya. Harus ada Nabi Nuh juga, bukan Iya. dulu. Bukan Mas, Bukan Nabi Musa. Musa, Nabi Musa. Nabi Musa. Aduh, nggak pernah ngaji nih orang nih. Ya intinya Jepang itu dekat dengan Indonesia, nggak yang belasan jam kan, cuma 7 jam doang gitu. 7 jam doang. Nah, Orang pada paham nggak kalau ke Jepang 7 jam? Soalnya kalau gue sih udah pernah ke JAL ya. aduh. Yes. Kan, ya kalau Filipina Airlines kan Wah. apalagi Vietnam juga. Scott. Sorry mas, sudah bukan orang-orang itu transit lagi. Sorry, Dan tidak mau transit. bukan tidak. teman kami. Jumawa ini. Ya pilihan yang bagus lah Jepang itu karena selain jadi apa ya, culture shocknya itu nggak terlalu banyak. Bener. Kan? Karena masih sama-sama Asia sama-sama lah. Asia. Masih sama-sama makan nasi gitu. Jadi nggak Oh, iya. terlalu. Tapi dari segi kemajuan negaranya jauh berbeda dari Indonesia. Jadi Iya. layak gitu. Bener. Apa ya, merasa dimanusiakan lah secara ringkasnya gitu. Emang di Indonesia Tentu tidak. No comment. linggis dianggap linggis. Maksudnya kenapa lu bisa bicara bahwa di Jepang ini dimanusiakan tapi di Indonesia dimanusiakan? Ya dari ini aja lah, pajak di sini tinggi banget kan. Tapi Berapa meter? tadi pajak di sini tuh meskipun tinggi, tapi aku masih bisa ngerasain transportasi umum enak. Oh enak banget Transportasi kacau. umum kacau banget kan. Abis itu kesehatan, ini apa namanya, asuransi kesehatan kayak BPJS-nya gitu. kayak BPJS-nya Ah. Jepang. Nah itu sangat-sangat terasa karena aku akhirnya jadi rutin check up buat gigi, buat seluruh badan itu hampir nggak bisa dibilang gratis lah, tapi bayar cuma 1.000 yen gitu loh. Ya, Kayak dipotong 20%. 80 lah. Iya, sampai 80%. Oh, gede banget. Gede banget. Kesejahteraan kesehatan terjaga lah. Terjaga. Insya Allah terjaga. Check up itu penting. Medical loh. check up per tahun penting. Diharuskan kadang-kadang. Wajib malah kalau Wajib. di perusahaan. Kalau di sini kantor perusahaan wajib. ya Iya. wajib per tahun. Malah perusahaannya yang wajib. Iya, ngewajibin yang bayar. harus. Oh. Mereka bayarin kadang-kadang. Iya. Gitu. Kan kalau di Indonesia kan mau mati kayak mau Nah, sakit. itulah tidak dimanusiakan. Betul. Ada juga yang ini perusahaan es krim, gua nggak mau sebut. Oh, ya tahu itu ada Jadi dia hamil nggak boleh cuti. nggak boleh cuti. Anjay. Jadi Jahat harus banget kan? keluar ya? Hah? Harus Keluar dari di perusahaan resign. gitu, resign. Iya, kalau mau resign kan kasihan ya. Nah, kalau di kantorku, misalkan istriku hamil, bukan aku nih yang hamil nih. Aku itu dapat cuti setahun. Jadi aku bisa setahun nggak kerja, memang nggak dibayar, tapi bisa balik tanpa ada masalah gitu. Oh. Benefit Gila. lain selain gaji itu dapat. Di Indonesia tuh ada cuti hamil 3 bulan bahkan. Ceweknya. Ceweknya. Bukan suaminya Bukan kan? Suaminya. Nah, di sini juga ada cuti menghamili. Iya. Mandat tambah, diharuskan sekarang perusahaan. Nggak boleh nggak ambil Suaminya. itu. Suaminya harus. Karena mungkin ya karena jumlah penduduk sedikit kali ya. Benar. Jadi sangat Benar. sangat dihargai lu kalau misalkan having birth lah. Iya, dan juga Iya. kan emang kulturnya kerja bareng gitu, cowok cewek lah. Dua-duanya kerja gitu. Oh iya betul. Jadi betul. biar apa namanya kayak sama-sama ngurus keluarga gitu. ngurus domestik Domestik lah itu Oke, oke, namanya. oke. ya intinya di Jepang itu Sejahtera sih. sejahtera. Masih terlalu general nih. Yang menurutmu yang Nah, membuat tapi sejahtera lah, apa? justru itu bang, Ah, bukan general mungkin maksudnya adalah basic. Basicnya Itu ada. kan harusnya basic apa ya? basic Standar attack, dasar. basic attack. Bukan, Skill satu, skill dua. hak kemanusiaan. Hak kemanusiaannya Iya, itu. iya, iya, Nah iya, di iya. Indonesia hak yang dasarnya aja nggak dapat, apalagi yang rinci-rinci. Lah kan 271 triliun juga kan 6 tahun. Ya itulah
lah kayak kan? gitu-gitu Nah, lah. nikah di Disney. Lanjut ya. Di sudut pandang gue banyak sih, cuman Banyak. gue berharap kalian dengan menjelaskan lah. Eh, Kesejahteraan dari apalagi. Tamal. Kalau menurutku sih kemana-mana enak gitu. Jadi kayak kereta gitu kan semuanya. Jadi kayak kalau di Indonesia kan diharuskan untuk beli motor, beli mobil gitu lah. Buat kemana-mana gitu lah. Nggak diharuskan. Nggak diharuskan sih, tapi kayak Tapi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan transportasi yang umum. nah yang Tidak ada dia pilihan. tidak ada pilihan. Apalagi kan kalau transportasi umum kan di Jakarta doang kan, itu kan yang paling bagus lah. Kalau aku kan dari Surabaya nih, kereta sehari dalam kota ya. Sehari itu paling 10. Nggak ada, dan juga berhenti di tempat aneh-aneh, nggak ada itu. Oh iya. Nggak Dalam ada laut. ya dalam laut lah di Iya. Cepongan lah apalah. Bikin Nah. rock bottom. Iya. Kalau di Jepang itu di mana-mana ada kereta lah hitungannya. Walaupun emang kalau di daerah-daerah luar itu ya dikit sih. Tapi kita kayak mau buat beli lah kemana gitu lah, pasti ada. Sama ini juga sih, di Jakarta tuh tidak seling Tokyo gitu. Bener. Di segala sudut tempat itu udah ada stasiunnya. Iya, Ya. makanya. Kalau di sini kan kalau di Jakarta segala sudut tempat tuh ada tukang parkir. Ya. Ini tuh bagai kemarin itu yang dari Ueno ke Akihabara tuh. Ah. Kan itu jalan 20 menit doang kan. Ah. Itu Ada ada kereta kereta. 3. Ada kereta tiga. Tiga ya? Tiga. Gila. 3 selama jalan itu ada 3 stop tuh stasiun. Nah, transportasi umum itu menurutku bukan hak dasar. Hak dasarnya itu ya pendidikan, kesehatan, itu kan dasar. Bukan makan gratis kan? Nah, makanya Harusnya itu, kan harus- kesehatan sama pendidikan Nah. itu bukan pendukung sih. Bukan. Di Indonesia mah pendukung. Kalau pendukung mau tetap Persija mania aja udah, Yes. Jack mania aja pendukung. Pendukung. Iya, kalau sekolah, kalau kesehatan tuh jangan jadi pendukung utama. Makanya itu kan kayak misalkan program makan bergizi gratis di sekolah. Nah, orang sekolah aja kan belum masuk gitu loh. Kayak di Aduh. Papua gitu loh. Aduh iya Yang lagi. karena nggak masuk sekolah nggak dapat makan gratis dong. Bahkan kesempatan sekolah itu banyak yang nggak dapat dari Iya. manusia-manusia silver tuh masih banyak yang bocah-bocah pak. Nah, pendidikan Mereka nggak sekolah, iya. Bang. Hah? Emang mereka nggak sekolah? Lah diomelin guru kalau putih-putih kalau silver gitu kalau Hapus dulu, Mas. Hapus dulu. Gue denger cerita bahwa pendidikan di Jepang tuh lumayan mahal tuh. Ya, tapi kalau dari hitungannya lah yang basicnya SD, SD. dari PG, SD, SMP itu gratis full. Gratis. Gratis. SMA SMA itu udah awal aslinya ada yang gratis. Itu cuman hitungannya apa namanya zonasi itu. Jadi tapi kalau SMA itu udah diperbolehkan kayak mau kemana gitu ke SMA yang lebih bagus yang lebih gitu. bagus. Daripada zonasi Bisa kan milih. hitungannya kayak kita di daerah mana gitu kan jelek lah hitungannya kemungkinan. Oh. Jadi bisa Ya, kemana? jeleknya Jepang semua rata. Rata sih, kebanyakan rata. Suzuran tuh nggak ada sebetulnya. Nggak ada, nggak ada. Itu fiktif. Nankatsu ada sih. Nankatsu ada. Emang Nankatsu ada tuh? Nggak ada di Minami Katsushika itu Tokyo itu. Oh iya nanti. Nanti. Tapi kan nggak ada orang berantem. Kalau itu beda lagi. Enggak, Nankatsu kan main bola. Iya, bener. Cuman nggak ada Bola. tendangan elang aja. Iya. Juga nggak ada juga. Juga nggak ada. Dan di Malaysia pak, di Nah. Malaysia temen gue Matsaba bilang, kalian heboh banget ya makan gratis. Bapakku masih SD itu udah makan gratis di Malaysia. Oh iya. Iya, sama-sama di sini juga sama. Di Jepang itu tempat orang makan gratis itu ada bangunannya sendiri. Per apa ya? Per sekolah lah. Ya, gitu per lah. sekolah, ya. Jadi satu ini ya kayak catering tapi Ya. diatur negara dan Terus, segala terus. macam. Ya maksudnya seniat itu. Kalau di Indonesia kan masih pakai catering orang-orang rumah Iya, gitu kan. iya, diterima orang rumah-rumah. Jadi mungkin masih masih apa ya? Masih Penyesuaian. awal ya. kalau penyesuaian. Jepang kan udah lama berat lah, ratus udah tahun. berat parah Tapi tahun gitu. menurut itu tetap program bodoh sih. Harusnya Ya, nggak itu aku dulu. aku no comment. Kamu So. pemberani ya. Iya. Kamu Harusnya nggak itu dulu lah intinya. apa sih nggak bilang bodoh ya? Bapak saya. Lah kan keluarga saya catering. Oh iya, dia dapat jatah. Oh, udah berjata. Dapat jatah. Makanya dia support. Iya, Program pemerintah. juga itu. Karena dari rezekinya, rezeki keluarga. Rezeki. Ya yang gue suka Jepang tuh ketika Hiroshima sama Nagasaki dibom itu kan orang-orang Jepang malah nanya guru kemana? Guru sama dokter. Benar. Guru sama dokter. Guru dokter kemana? Guru loh. Berarti kan memang Sepenting, sepenting itu pendidikan sama kesehatan. Sedangkan di Indonesia tuh guru aja gajinya kecil banget pak. Iya. Ada Iya. yang 400.000 Iya. ongkosnya. Saudara aku 350. sendiri ada kok Bang, yang honorer cuma 250.000 per bulan. Nah, kalau di sini gaji guru honorer berapa? Nggak ada guru honorer. Nggak ada guru honorer. Nggak ada. Karena terlalu dikit. Iya. Nggak banyak gurunya. Dan guru itu di rolling. Di rolling. Nggak ada yang menetap di satu sekolah itu. Iya. nggak ada.
Biasanya dari satu Makanya kualitasnya itu semua merata karena di rolling itu gurunya. Oke. Kemungkinan SD, SMP, SMA anak lu nanti di sini. Ya, di sini. Sugoi. Di sini. Iya kan? Kalau di Indonesia bayar. Nah, enggak juga kan sebenarnya di Indonesia mah. Udah Kalau ada yang negeri. Ya negeri Itu ada yang gratis. beberapa gratis. Ya, Cuman kan zonasi kan juga. tapi apakah lu percaya kualitas negeri di Indonesia? Nah, itulah. Mau di Ayunda, Kenapa? Oh. ibunya itu survei sekolah-sekolah ternyata. Kenapa seperfect itu mau di Ayunda? Itu ibunya datang ke kantin sekolah. Cuman mau dengar obrolan anak-anak gimana nih. Kalau ada yang ngomong anjing, babi, udah keblok. Oh gitu. Maksud gue sematang itu loh untuk mikirin anak. Kalau bokap gue kan enggak ya. Mana yang Kadang dekat? gua mending mana yang murah. Iya, maksudnya gue tuh waktu masuk SMA kan masuk negeri, dua negeri. Yang satu bayar pembangunannya doang tok 10 juta, yang satu 3.200.000 itu udah sama buku, LKS, cium kening ustad. Ya pokoknya udah full lah, udah full package gitu. Milihnya yang di sini dan jauh, Pak. Jauh banget dari Tangerang Selatan ke Jakarta Selatan kan. Lumayan. Tapi ya karena tidak menyalahkan orang tua Bang Jub juga sih, karena memang kondisi ekonomi lah yang membuat orang tua mau di Ayunda bisa gitu, dan orang tua kita berdua memilih jalan yang lebih murah gitu loh. Misalkan nih orang tua kita milih, oh ini bagus nih harganya mahal, ya nggak masuk juga Nah ujung-ujungnya. kan sama dengannya adalah kalau sekolahnya gratis. Nah makanya berarti semua ini ya karena salahnya pemerintah. Betul. Iya. Maka dari itu di Bener. kepala gua mau menyalahkan orang tua gua. Iya, Gua makanya, menyalahkan keadaan Benar. betapa maruknya pemerintah. Iya, Soalnya kan lu lihat deh, pemerintah tuh ganti-ganti mobil, Pak. Itu dia. Terus pembangunan DPR lu tau nggak berapa? Berapa? Kamar mandi 2 2 miliar. miliar kamar mandi. Dicek nih, ternyata cuman 18 WC yang rusak sama 8 WC rusak total. Nih pertanyaan gue satu sih, ini DPR lu makan apa sampai ngerusak fasilitas? Lagi makan. Atau memang sebenarnya nggak rusak, cuma dirusak-rusakin biar ada proyek baru dapat bagus uang. juga seuzon kamu. Nah kayak misalkan juga parfum DPR, Nah apaan tuh? DPR. Oh parfum ruangan. parfum ruangan 2 miliar. Gue nggak tahu, kayaknya minimum perbaikan 2 miliar dah. Parfumnya pakai Dior itu semua ya. Nggak tahu pakai Dior atau pakai Stella jeruk, gue nggak tahu. Stella jeruk. Cuman maksud gue kalau kerja ya mandi, Pak, sampai bau begitu kantor lu. Nah itu kan berarti kan harusnya anggaran-anggaran ini Benar. bisa disebar luas ke pendidikan. Nah, itulah kenapa sekarang Indonesia gelap itu kan karena itu. PLN mati. Enggak yang sekarang orang-orang demo. Oh iya. Gue share juga ini. Itu kan karena apa ya? Menempatkan anggaran tidak pada tempatnya gitu. Betul. Seharusnya buat yang basic tadi itu pendidikan kesehatan. Harusnya kan daripada ke yang danantara dan entah apapun itu harusnya itu kan kayak judol sebenarnya. Masa sih? Iya, jadi itu kayak investasi pakai dana negara, dan itu tidak boleh diaudit KPK, tidak boleh diaudit. Jadi apapun yang tersitu harus rahasia. Kok gitu? Jadi keuntungannya berapa, kerugiannya berapa, rakyat nggak boleh tahu. Itulah makanya orang pada marah. Kayak investasi kan belum tentu untung. Iya. Memang bisa untung, memang akan membantu perekonomian Indonesia, tapi bisa jauh juga rugi gitu loh. Itu yang harusnya kasih dulu lah pendidikan. Kita lari banget ini soal. Iya nih, jadi pemerintah. ngomong ini mungkin lah kita yang bahas ringan-ringan. Ketika tinggal di Jepang, banyak pilihan hobi Nah, baru yang menyenangkan. benar. Apa tuh? Contoh Kayak aku airsoft gak? Di Indonesia ada malah. Ada. Mahal lagi, Bang. Mahal. Mahal dan juga apa namanya? Apa ya? Fasilitasnya terbatas. Kayak senjata kan pasti impor. Kalau di sini kan langsung banyak toko-toko airsoft banget. Kayak apa namanya? Jadi airsoft itu dia kan emang asli dari Jepang emang gitu. Cuman dia kayak memang asli dari memang Jepang. memang asli dari Jepang. Oke, fine. Tapi dia kayak apa namanya? Dia itu ada fan base-nya gitu. Dan fan base-nya itu tetap lanjut gitu. Nggak kayak di Indonesia lah gitu. Kayak ada satu hal gitu yang kayak buzzing gitu. Terus kayak ada fan base-nya ini tapi fan base-nya hilang gitu.
Hilang kenapa emang? Hilang kayak karena ya satu mahal lah mungkin gitu. Oke, Kayak oke. kan juga apa kayak UMR gitu kan nggak memadai atau apalah gitu. Kayak fashion show yang di Jaksel itu kan juga kan dulu sering kan itu. Sekarang udah jarang kan. Fashion show mana? Yang kayak Airsoft. bukan cosplay pro. Cosplay wibu. Cosplay wibu yang di Jaksel itu loh, yang apa namanya yang fashion loh. Citayam. Citayam. Kenapa Citayam? Intinya gini, kenapa tiba-tiba Citayam? Kan Enggak, nggak bisa maksudnya Airsoft. kayak dulu itu kayak 2 tahun lalu lah. Intinya gini mungkin maksudnya Mbak, aku perjelas ya. Mungkin maksudnya adalah di Indonesia itu cuman kayak gini loh Bang. Habis itu hilang hilang gitu. Cuman apa ya? Fluktuatif. Cuman Kalau cepet one hit. Iya, One hit habis itu hilang. cepet terang, cepet Nah, gelap. cepet kalau di Jepang itu yang aku ngerasa itu semua hobi ada pasarnya. Iya. Mau hobi seaneh apapun itu pasti ada yang hobinya bikin miniatur, Origami, Gundam. ada Gundam, Gundam. ada cosplay, abang misalkan hobi yang nggak masuk akal pun apa ya? Misalkan kartu Pokemon card itu kan sampai ada World Championship di Indonesia ada, tapi kan sangat apa ya? dan dipandang sebelah mata. Pandang sebelah mata. Daripada aku ngelakuin hobi mending kerja, ngerti gak sih? Iya. Sedangkan setelah kerja udah capek, males gimana melakukan hobi. Jadi hobinya yang lain adalah mungkin game online. Hobinya jadi hobi-hobi yang HP nonton, udah yang nonton kecil film, lah, yang ngerti cepet gak sih? gitu. Ya, Hobi ya, nonton film, gak ada hobi yang aktivitas yang keluar ngobrol sama orang gitu jarang gitu loh. Iya. Yang nggak biasa lah orang Pamulang main snowboard ya. Aneh banget ada orang Bang Mat baru bisa main. Baru bisa langsung. susah dong. Tapi Iya, emang susah. Layak sombong Aku tinggal tidur siang di snapboard. Layak sombong sih. Oke. Berarti kan kesenangan juga disupport. Ya disupport. Dan gue tuh ngerasa kita aja males kan ke Ragunan, Iyalah. ke Iya. Monas. Iya. Nah tapi gue ngeliat di tempat liburan, part-part liburan nggak banyak orang asing ternyata. Memang. Orang memang. Jepang tuh jadi happy liburan di tempat negaranya sendiri. Iya. Karena marketnya ada gitu maksudnya. Dan gak ada ormas-ormas yang itu loh. Iya. Gak ada yang malak-malakin gitu loh. Gak usah disebut. Jadi kayak apa namanya kayak kita mau liburan juga itu yang di depan mata itu harganya itu. Jadi nggak ada kayak nambah-nambah apalah gitu. Ya. Semuanya jelas gitu loh. Iya. Dan biasanya juga di Indonesia, gue nggak tahu ya, di beberapa pasar tuh, gue sebelnya dia matok harga tinggi, memang nungguin ditawar. Nah kalau di sini kan nggak ada tawar menawar kan, udah harga pas. Iya. Makanya tadi gue ke Akihabara tuh banyak banget sepatu-sepatu murah tuh di depan ABC Mart. Iya. Oh iya. Ada pasar gitu, bisa sepatu 400-200 ribu. Benar. Benar. Sepatu ori. Udah Nah, ori itu. hah? Udah ori. Iya udah ori gitu. Dan di Indonesia kan enggak gitu, dimainin, dicurangin. Nah itu ya karena apa ya? Karena balik lagi Bang, karena pemerintahnya nggak benar nih. Jadi kan perusahaan-perusahaan asing tuh malas buat invest ya ke Indonesia. Betul. Makanya milih ke Vietnam, milih ke Malaysia. Contoh Apple Store bukannya ke Malaysia. Padahal pengguna iPhone banyak kan baik Indonesia. Kenapa milih di Apple Store? Karena Apple lebih percaya naruh uangnya di Malaysia daripada di Pertamanya nama, jangan nama. Sebut lagi tuh. Nggak usah sebut nama. Iya, Sebenarnya gitu. gue males ngedit loh. Jadi ya barang-barang ori itu nggak langsung masuk, Iya. akhirnya pakai pihak ketiga nih. Contoh lah kayak Apple lah, maksudnya lewat iBox ya. Iya. Sorry ya itulah. Iya. Jadi kan iBox pasti cari untung dong. Ah. Hasil pasti lebih mahal daripada harga aslinya. Betul. Belum bea cukai dan segala macam. Dan kalau di Jepang semua perusahaan ada di sini. Ya kan makanya murah-murah. Nah makanya gue masih mikir siapa ya yang mampu untuk merubah sistem itu. Allah Subhanahu wa taala. Pakai apa? Bom. Meteor. Bom. Nah itu udah oke lah. Kita nggak usah mikirin perubahan negara. Itu kan enak-enaknya. Iya. Nah yang nggak enaknya gimana? Banyak sih Agama. Agama. Masjid susah. Bukan susah lah. Tokyo itu masih alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kalau kayak kita keluar kota gitu, kayak cuma ambil satu. ya, Gunma gitu nggak ada. Ada lah pasti. Ya, tapi kayak Gunma Takasaki itu tengah kota gitu. Ya, kalau mungkin. kita ke kayak Gunma ke daerah Oshibets, apa pokoknya pinggiran kota lah. Ya kayak dari Ada. Jakarta tapi Iya. sholatnya di Tangerang kota gitu Nah lah. ya Ya. intinya untuk masalah agama itu masih sangat minim. Ya, Jadi karena emang harus di susah. rumah sendiri. Di rumah sendiri. Tapi nggak apa-apa lah. iya tapi Masalah untuk
bagi aku yang ini sih masalah ya, karena kan aku harus punya udah punya anak baru hari ini. Iya. Ada anak itu kan aku harus ngasih ilmu agama. Betul. Kan mayoritas kan nggak ada agama, kan nanti dia pasti akan mempertanyakan kenapa aku doang yang harus sholat, kenapa aku doang yang nggak makan babi, kayak gitu-gitu kan. Oke. Aku harus ngasih tahu. Sedangkan kalau misalkan di Indonesia kan semua orang mayoritas, jadi akan lebih mudah. Itu tantangannya. Betul. Tapi Ya kalau bagi agama di Indonesia kan memang tebel sekali lah. Mm-mm. Bold di kepala gua tuh Islam tuh udah the best lah. Ya. Tapi kenapa tata krama tuh lebih rapihan di sini yang agamanya kurang? Iya, makanya berarti kan ada faktor lain lah. Faktor lain. Iya. Nah, kenapa juga korupsi paling gede itu di agama? Benar. Sapi, Al-Qur'an, Haji. haji, Ya itulah travel umroh. travel umroh. Tolong dirapihkan pandangannya bahwa tata krama tuh harus di atas segalanya. Ketertiban harus di atas segalanya. Gua ngerasa di Jepang aja ini jalanan kosong nih, tapi lampu merah, nggak jalan, nggak nyebrang. Nah kalau di Indonesia kan nyelonong. Karena pendidikan dari awal. Karena sistem pendidikan di Indonesia kita itu, menurutku pribadi ya, kalau salah mohon maaf nih, masih based on akademis. Jadi masih gimana caranya nilai yang bagus adalah yang benar. Kalau matematikamu bagus, itu loh. Kenapa orang ngefans Jerome gitu kan? Karena kan matematikanya dan segala macamnya, bukan karena tingkah lakunya kan. Gitu. Karena apa? Masih ngejar akademisi. Sedangkan kalau di Jepang ini, yang aku tahu dari istriku, kelas 1, 2, 3 SD gitu, itu belajar antri, belajar membuang sampah, belajar berbagi gitu loh kan. Bahkan ya masih sampai ada yang belajar menjahit. Buat apa kalau dipikir-pikir? Ya itu tadi, belajar mengetahui bahwa semua di dunia ini itu tidak berorientasi pada nilai. Tidak semua yang bling-bling itu bagus, tidak semua yang nilainya itu bagus gitu loh. Yang bagus adalah ketika kau mengikuti aturan. Jadi di Jepang itu ada 3 yang apa? Jikang Mamoru, Ruro Mamoru sama Regio Mamoru. Pokoknya Regio itu sopan. ya, Sopanan. Bukan lagu. Reggae. Ceng-cet. Jadi memang mementingkan waktu, mementingkan peraturan, sama mementingkan itu tadi adat, sopan itu. Ada sopan satu. Itu dulu yang ditanamkan, baru kalau itu udah mau, mari kita belajar sains, belajar yang sesuai yang kamu inginkan. Kamu pintar di hukum, ya udah belajar hukum, pintar ini. Gitu. Jadi basicnya memang memanusiakan itu dulu. Makanya memang nggak ada agama, tapi mereka udah dari kecil kamu harus antri loh, harus maka dari kecil kan udah nyapu ya kan. Ada kan kita kan ada jadwal piket tuh, tapi kan sambil ngeluh kan kita. Oh iya, di Indonesia ngeluh. Kalau kita kan memang harus. Aku kan bukan pembantu. Waduh. Padahal orang Jepang yang value-nya lebih tinggi, lebih hebat, juga nyapu monyet. Iya. Jangan sok-sok ngerasa kaya lu anjing. Nah, ini dia nih. Mungkin tadi kelewat bahwasanya di Jepang itu kan udah mah semuanya ngikutin aturan. Jadi tidak ada yang menabrak batasan dan juga sampah. Di kepala gua, ketika ruangan itu bersih, apapun itu, ruangan luar bersih, maka otak jadi lebih jernih kan. Benar. Otak lebih jernih, lebih produktif. Nah, di kepala gua, Indonesia ini juga harus nerapin itu. Soalnya ya ribet sih, gua di sini udah 9 hari lah ya untuk tahun ini. Tapi emang ribet buang sampah gitu. Gua harus misahin. Ya. Tapi pada akhirnya kan jadi cepet gitu. Yang sampah-sampah kotor jadi nggak harus dipisah-pisahin, jadi nggak ada yang numpuk. Soalnya kan di tempat Indonesia tuh banyak penumpukan sampah. Padahal ada beberapa yang udah bisa secepat itu loh di recycle gitu. Ya. Jadi gua ngerasa Indonesia ikutin itu, tolong nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Oh, udah pesimis dia. Ya udah nggak bisa, teman-teman. Aku adalah orang paling pesimis tentang Indonesia. Oke, nggak enak. Oke lah, agama. Oke. Tadi kan udah diajarin gitu kayak apanya semuanya harus berbagi gitu. Maksudnya satu gitu. Jadi Jepang itu dia pemikirannya itu pemikiran aslinya lebih gotong royong daripada kita sih. Ya. Lah, jadi itu kayak aku merasa orang luar negeri ya ini. Orang Indonesia datang ke Jepang gitu, pengen belajar tentang apa namanya? Karena aku emang kesini pengen belajar tentang budaya gitu, pengen gimana cara tinggal di Jepang gitu, gimana cara adventure lah hitungannya. Nah itu jadi kayak apa namanya, kok di Jepang itu ada peribahasa paku yang keluar itu harus dipukul balik.
Oke. Jadi kayak satu orang yang aneh itu harus dipukul balik ini pemikirannya gitu. Semua orang itu harus memiliki Pemikiran yang sama antara satu sama Iya, lain. jadi kayak kalau orang Jadi- Indonesia itu frontal lah kalau kita bilang lah. Oh, Jepang tuh lebih frontal gitu. Enggak, kebalik. Kebalikannya frontal maksudnya. Kebalikannya frontal, lebih jadi kayak kita harus kayak Kita tidak boleh stand out. gitu. Jadi kayak kadang-kadang yang paling nggak enak itu kayak kita orang Indonesia mukanya beda lah. Itu tiba-tiba dianuin polisi itu karena apalah gitu. Kayak rasismenya tinggi gitu karena homogenis kan emang. Iya. Ya. Homogenis gitu. Jadi kayak kadang-kadang itu nggak enaknya di rasismenya gitu. Tapi menurutku pribadi, Ya. aku kurang setuju sama Tama. Justru menurutku Jepang itu bagus karena mereka rasis dan mereka berhak rasis. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, budaya Jepang ini makin hancur. Aku nggak usah nyebutin negara manapun ya, tapi kan banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang luar negeri daripada gaijin. Gaijin. daripada orang Jepang itu sendiri. Tentu aja banyak orang-orang Jepang sendiri itu banyak, tapi kan jadi kalau mereka nggak rasis, mereka ini akan semena-mena dan akan jumlahnya akan banyak gitu loh. Dan aku paham kenapa polisi setiap lihat orang asing selalu ditanyain kayak KTP-nya gitu, Bang. Menurutku itu penting karena memang banyak banget orang yang tambeng di sini, orang ilegal, yang ngerampok, Iya. pemerkosaan, pembunuhan dari orang-orang yang sendiri. Tapi ya hitungannya kalau buat suka orang-orang yang pengen lari Ah. ke Jepang dengan dengan memo nih, rasis ini orang sini. Oke. Jadi jangan kayak expect kayak kita ke daerah Jakarta gitu sama orang Jakarta, orang dari Papua gitu. Kan maksudnya barengan gitu lah. Kalau di sini enggak. Karena tidak semuanya. Tidak semua kayak ini apartemen gitu. Ya apartemen tidak menerima. Nggak nerima orang luar negeri. Nggak semua. Kadang-kadang Susah harus gitu. ditanyain gitu. Dan dulu aku pernah ditanyain, kamu dari mana? Dari Indonesia gitu. Oh, untung lu nggak bilang dari tadi. Dipukul. Lanjut. 2005 nih. Sorry. Enggak, tapi maksudnya ya rasisme itu kayak kebawa ke sistemnya gitu kadang-kadang. Karena kan maksudnya mereka udah terbiasa sama ngeliat orang Jepang gitu. Ngeliat orang yang beda gitu, ya kayak peribahasanya dipukul balik nih orang. Nah, menurut lu positif nggak rasis? Menurut lu? Kalau buat tinggal sendiri ya, karena udah 5 tahun lah sendiri gitu, kayak kadang-kadang nggak enaknya di situ rasismenya kayak orang-orang Jepang. Berarti negatif menurut lo? Menurutku negatif, soalnya belum terbuka Jepang maksudnya buat orang-orang luar negeri. Menurut lu? Menurut gua positif. Menurut gua positif. Dan mereka berhak rasis. Negara mana yang nggak maju tapi rasis? Yang nggak maju tapi rasis. Maju semua. Iya. Coba Cina. sebut. Amerika. Rasis. Iya, kan rasis. Gede banget rasisnya. Rasis semua. Ya, gila banget. tapi maksudnya kan ada Makanya dilindungi orang. ya gitu sih. Emang maju, cuman kayak Tapi menurut gua masih belum melewati batas lah rasisnya itu. Karena menurut gua rasis adalah batasan agar lu tidak kurang ajar di rumah. mungkin Gua ya. maksudnya gitu. Iya. Ya mungkin ya. Tata krama. Benar, selama Karena di lu sini, baik ya. Iya, selama lu baik ya dihormati. Dirahmati. Makanya kayak misalkan gue nonton ada polisi Jepang datang ke Apato tuh, dia berisik kan gara-gara bukber. Benar. Datang tapi tetap sopan kan. Benar. Iya. Oke lah rasis Ada tapi SOP-nya. sopan gitu. Datang kayak Nah, kalau itu salah yang bukber sih. Iya kan yang salah yang bukber kan. Iya. Ada yang ini, Bang. Yang ngerayain 17 Agustus di parkiran orang. Kan goblok. Yang kayak apa? Yang lomba-lomba makan kerupuk gitu. lomba-lomba Berisik dan di parkiran orang dan dipanggil polisi. Terus marah. Ngerasa kami ini Nah sudah itu merayakan dia, Indonesia ini harus diperbaiki mindsetnya. Iya. Itu yang paku tadi itu harus dipukul memang. Iya. harus dipukul gitu. Memang harus dipukul karena kayak misalkan skatepark di Jakarta itu anak yang lagi main perosotan di skatepark kena skateboard marah-marah bapaknya. Iya. Kan tolol. Skatepark kan bukan taman jajan gitu, bukan tempat main. Jadi Iya. harus diperbaiki. Memang sih benar sih, ada benernya sih benar. Ada yang jeleknya sih, ada jeleknya juga. Ya, tapi ya maksudnya tidak. Ya, sebagai paling kita rasis Ketika lu banget. hidup di sini memang jadi jauh tidak nyaman. ya, Jauh tidak pasti. nyaman. Tapi ya, it's okay. Ya, ada harga yang harus ada dibayar. harga, harus bayar gitu. Betul. Ya hitungannya untuk orang-orang yang ya kayak udah dulu ada temanku yang dia
berapa tahun di sini ternyata nggak kuat gitu karena emang mentalnya gitu. Bener. Mental nggak 3 bulan teman 3 bulan gitu. Gini mentalnya gini. Gini. mental cilik. Mental cilik. Ya jadi kayak gitu kayak apa namanya? Mental untuk beradaptasinya itu susah maksudnya. Karena emang negara homogenis gitu. Semua nggak bakal terima kamu gitu maksudnya. Ada satu yang aku tidak pernah dengar dari manapun tapi menurutku itu penting buat orang yang mau tinggal di Jepang. Itu adalah pinter-pinter stress management. Memanajemen stres. Kayak gimana tuh? Karena nggak semua orang pekerjaannya itu seenak aku sekarang. Oke. Bener. Jamnya sangat fleksibel, mau kerja dari manapun, tasku juga nggak terlalu berat, dan kerja fisikku nggak terlalu berat. Sedangkan buat yang blue collar alias kayak kerja kasar gitu. itu kan kadang rasismenya sangat kuat. Verbal maupun fisik gitu kan, terus kerjanya pakai fisik juga, jadi kan stres. Memang kau kuat tapi kan mental belum tentu. Betul. Bener. Itulah kenapa banyak orang kabur alasannya, karena mereka berpikir aku secara fisik kuat tapi mereka nggak terbiasa dibentak dengan bahasa asing, dijauhi orang-orang di kantor. Terus dan di situ mereka nggak bisa minta tolong ke siapapun karena sendirian. Itu nggak semua orang siap gitu, stress management. Nggak semua orang kalau dimarahin marahin balik. Kalau aku dimarahin aku marahin balik gitu loh. Lawan meskipun aku kalah berantem saya ngelawan. Tapi kan ya pas dia bilang Yaro kita bilang kontol. Iya kan. Walaupun dua-duanya nggak ngerti tapi marah-marah. Karena nggak kuat, drop asam lambung kuat, pulang. Orang temanku aja yang kerja IT berapa bulan pulang kok. Gara-gara main Dota terus. Iya berarti kan malasnya. Ya itu malas. Karena nggak bisa nge-manage stres dengan baik, akhirnya dia pelariannya ke main game. Betul. Akhirnya tidurnya kurang, besoknya stres, akhirnya asam lambung naik, akhirnya jantungnya lemah. Jadi ke situ. Sesimpel karena dia nggak bisa nge-manage stres dia dengan cara yang positif, dia malah main game sampai malam gitu loh. Oke, berarti kesimpulannya adalah orang malas tuh bukan Jepang tempatnya. Benar. Jadi lu balik. Apalagi kan juga yang tadi dibilangin tentang apa Jikang Mamoru, itu Nani Mamoru itu full banget. Pasti dikerja. Apa itu gua nggak tahu tuh. Jadi kayak kerja itu harus kita datang ke jadi kerja enggak, maksudnya yang Jikang Mamoru itu ini Mamoru itu apa sih? Melindungi, menjaga waktu, menjaga rules sama menjaga sopan santun. Nah, kan itu. Ini menjaga itu loh. Soalnya kata Clint kan sopan santun. Itulah. Lu enggak main Mobile Legends ya? Sorry. Enggak main gua. Oke. Ya. Oke, berarti rasis udah. Terus stress management udah. Apalagi itu? Apa yang gak enaknya? Kalau gua. Ya. Adaptasi alam. Iya. Karena nggak semua orang siap musim cuaca. Nggak semua orang siap musim dingin dan tidak semua orang siap musim panas. Bener. Salju cuman bagus di konten. Coba kalian sendiri males banget sumpah. Demam. Tahun pertama masih happy. 3 ke 4 ya Allah. Kapan ini kelarnya nih dingin banget monyet gitu. Mana musim panasnya juga panas banget, humid. Panas parah kan. Humid. Humid tuh apa? Lembabnya 100% bisa. Kering. Pengen marah terus aja gitu. Nah, stress manajemennya kurang. kurang. Padahal pakai Nivea udah kelar gitu. Harus marah-marah. Kayaknya gua biar lebih relate insyaallah lah ya. Ada waktu main musim panas, tapi musim panas kagak ada salju sih, maksudnya nggak ada snowboard, jadi gua nggak ada alasan. Ya karena cuaca itu, jadi kayak kita baju itu beli banyak nih. Iya bener, di Indonesia pasti nggak kepikiran kan baju disimpan selama 6 bulan. Enggak. Nah. Baju jadi lemari itu harus gonta-ganti nih. Kayak gomur apa? Kayak Kisetsukai. Enggak, ada kayak gomori adalah bahasa katanya. Intinya adalah pergantian baju. Jadi dari musim panas ke musim dingin itu diganti. Disimpan nantinya ribet. 4 musim itu ribet. Jadi kayak apa nih, kita itu harus punya lemari 2 nih. Satu buat disimpan, satu buat kita pakai buat hari itu. Jadi buat orang-orang yang memang tiap hari pakai baju partai udah nggak bisa di sini. Nggak bisa. Apalagi gak bisa. Partai Indonesia nggak pernah pakai ada musim dingin, nggak ada kan? Pasti kaos. Nggak mungkin jaket puff tulisannya Demokrat, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Bogor pun nggak bisa. Tapi Pertamina ada marki cap. Oke, Pertamina pakai jaket marki cap, the best. Kan lu cerita bahwa di Jepang nih mahal tuh seperti apa sih? Coba dibayangkan berapa sektor kemahalan yang mungkin susah dijangkau sama orang Indonesia. Paling gampang makanan dah.
Beras sekarang udah harganya 300.000. Beras doang yang mahal. Kalau lainnya aku nggak setuju. 100% berarti. Kalau beras itu mahal banget sekarang. Langka karena habis berapa ratus ton hilang. Siapa yang ngambil? Itu dia masih nggak tahu. Itu nggak hilang itu. Terus Itu cuma disimpan aja. ya intinya bilang ke publik Mismanagement. hilang lah katanya. Pokoknya bisa dibilang hilang lah. Ke publik bilang beras ini hilang gitu. Berapa? Jadi sekarang per kilonya hampir 100.000 rupiah. Mahal Mahal banget. Di Indonesia 20.000 soalnya. Makanya, Itu 5 kali lipat. Makanya, tapi untuk buah juga mahal daripada di Indonesia. Buah Mungkin mahal, karena jauh. Tapi untuk makanan-makanan yang lain kalau pintar nge-manage dan masak sendiri itu masih sama kayak Jakarta. Karena aku pernah tinggal di Jakarta setahun. Harga bahan makanan di GI itu yang di food apa itu? Sorry, nggak nyambung nih sama penonton nih. Oh ya, oke. Ada orang belanja murah, GI monyet. Maksud gue jangan GI bandingannya. Karena nggak tahu lagi kalau di Jakarta belanjanya di mana. Oke, lanjut. Intinya adalah sama aja. Iya. Harga supermarket di food courtnya bukan food court apa sih, food hall apa namanya? Iya itulah. Di itu sama, hampir sama kayak di supermarket di Jepang, kecuali beras sama buah. Iya. Tapi emang ya hitungannya harus siap-siap lah untuk kayak makanan itu mahal gitu. Jadi kayak nggak kayak di Indonesia gitu kayak kayak kita beli gorengan gitu kan 100 rupiah gitu atau 500 lah. 500 rupiah kok dipukul loh. Tahun berapa, Mas? Gope. Tahun sebelum sekarang rezim ini. Kalau di kotaku, Kota Batu masih 500.000 ada. 500.000. 500 rupiah dan 1.000 rupiah masih ada. Ya pokoknya kayak yang bukan orang Jakarta ya. Kalau yang udah di daerah-daerah luar Jakarta gitu Masih ada. jauh mahal makanan. Kayak gorengan di sini mentok paling murah lah 10.000. Iya. Kayak 100 yen. 100 yen. Satu ayam goreng kecil gini. 100 yen 10.000. Jadi kayak hitungannya kita makan itu harus ngitung-ngitung gitu loh. Iya. Tapi bandingin harga makanan itu antar negara ya, itu nggak apple to apple kalau kita nggak ngebandinginnya sama gajinya. Gaji. Karena aku mending makan ayam sekecil 10.000 dengan gaji puluhan juta daripada makan gorengan 1.000 dengan gaji nggak nyampe sejuta, ya kan? Iya. Itu nggak apple to apple. Oke, itu Kalau yang harus masalah dipersiapkan. makanan, kayak mau lahiran nih, mana mikir musim di Indonesia. Istriku mikir, aku kalau hamil maunya di musim dingin karena kalau panas-panas kan pasti capek, keringat terus lahir. Gak kepikiran kan? Iya. Aku juga gak kepikiran, aku asal bikin maksudku ngerti kan? Iya. Ternyata ya udah deh gitu. Setuju gue. Jadi hamil lahirnya kapan itu juga harus dipikirin. Makanya orang banyak di Jepang itu lah lahirnya itu ya bulan-bulan musim semi gitu, musim dingin daripada yang Juni-Juli gitu. Iya. Ngeri. Agustus saja udah jarang. Iya, karena orang males udah kayak udah marah-marah gitu. Keluar nih. Menarik sih, pengen lihat sih orang marah-marah di Jepang tuh gimana tuh. Aku udah sering lihat working kondisinya Jepang itu lumayan kalau di Indonesia itu lumayan relax lah orang-orang. Menurutku orang Indonesia itu relax gitu kayak. Kayak kita kalau berangkat perlu ke kantor jam 9 gitu ya. Udahlah berangkat jam 9 nyampe sana jam 9.30. Di Jepang nggak boleh. Harus nyampe paling nggak 8.45. Untuk yang kerja, kalau Lucky beda lagi soalnya dia kan emang kerjanya lumayan fleksibel lah. Kalau yang aku experience gitu kayak aku dulu pernah blue collar soalnya. Berangkat jam 3 pagi. Mulai kerja jam 8. Segitu harusnya gitu. Karena memang harus begitu enggak sih? Ya memang harus di training gitu, tapi emang soalnya banyak orang Indonesia membiasakan ngaret. Iya. Tapi pada akhirnya yang ngaret itu kehilangan relasi itu, Pak. Benar. That's why orang-orang sukses tepat waktu. Ya itu ya yang dilakukan orang Jepang. Iya, benar. Raditya Dika dapat callingan jam 8 nih. Jam 7.50 udah nyampe gitu. Nah, maksud gua harusnya bukan dibilang ini berat gitu, bukan jadi yang bener ini berat. Yang bener sebetulnya yang bener ini. Iya, yang betulnya bener ini. Tapi ya hitungannya kalau mau ke Jepang mental gitu, mental kerja, mental untuk berperangnya gitu. Jangan kemakan konten-konten pamer gaji. Jangan cuma konten yang kali Jawa, jangan cuma konten. Waduh, ini salju bagus.
sakit cuk aku. Hari kelima di Hokkaido demam. Nah kan flu kan selalu hadir di musim dingin kan. Oh ya, musim dingin flu, musim semi ada Kafunsho itu apa namanya kayak alergi serbuk bunga. Nggak Oke. ada tuh di kita. musim panas ini demam lagi nih. Demam lagi, oh ya, Demam kaget lagi. badannya. Kaget Ini badan. heat Heat stroke, wave, Heat stroke ya. Nah. Terus Terus musim ya, gugur doang enak. musim gugur Karena doang sama kayak enak. Indonesia. Udah kayak Bandung lah hitungannya. oh ya Bandung. Oke. Ya, gitu. Oke, terakhir pesan buat teman-teman yang mau kabur aja dulu ke Jepang. Kalau aku sih mental aja. Kalau kamu bilang lari itu gampang, lari terus coba kamu setahun di Jepang pas pengen pulang. Kalau menurutku gitu aja. Kamu harus siap mental dulu aja. Berarti bukan trigger ya, hitungannya adalah ketika setahun lu nyaman, lu bisa menjalani Ya bisa hidup di menjalani Jepang. ya. Tapi kalau udah setahun nggak kuat, ya udah balik lagi aja. Jangan bawa bermalas-malasan. beralasan. Jangan bawa mental TikTok ke sini. Iya. Harus disiplin dan harus mental ke perang. Benar. Apa ya pesannya ya? Karena pasti experience orang beda-beda sih. Jadi tolong pilih-pilih lah kalau lihat konten orang. Iya. Jangan cuman karena gaji, jangan cuma Iya, karena benar. niatnya lah niatnya diperkuat. Kalian bisa nggak ketemu keluarga 2 tahun gitu aja. Ah ya anjay, itu nomor satu sih. Nomor Kenapa satu belum keluarga. Keluarga Nggak nggak ada. enak. Keluarga Jauh nggak dari ada, keluarga itu adalah hal paling berat yang Lap- membuatku masih balik ke Indonesia itu adalah cuman bakso Malang Anjir, nggak keluarga itu kan dan ya. keluarga. Ya kan, bakso keluarga. Udahlah. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman.